Jadi sesuatu yang terjadi itu pasti yang terbaik untuk kita. Sebenarnya saya sudah tutup buku dunia politik, ngelus dodo saya Kang. Iya. Ya Allah Gusti, ternyata saya itu sudah punya anak 4, punya istri yang selama ini saya tinggal bertahun-tahun. Halo Time Lover, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kang Amar di Time Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, spesial lah buat Time Podcast. Kita kedatangan tamu yang multi talenta, pemikirannya juga luas. Selain pintar ngaji juga pengetahuannya sangat luar biasa. Beliau ini seorang santri yang semasa kecilnya hidup di hutan, katakanlah begitu, karena kota Pohon Jati. Kemudian mengaji di sebuah pondok pesantren di Jawa Tengah yang tua dan terkenal. Dan setelah itu hijrah ke Jakarta, ikut menjadi penggerak organisasi ormas keagamaan, dan bahkan juga menjadi penggerak sepak bola olahraga. Dia adalah Kang Niam. Pagi. Halo Kang Niam. Pagi Kang Amar. Ya. Time Lover, selamat pagi semuanya. Ya. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Ya. Meskipun ini sudah mulai hujan saja ya. Ya. Jadi kita harus jaga kondisi Kang. Ya. Ya, hujan jadi berkah. Tuh, Karena akhirnya juga lama kita tunggu sehingga air sumur jadi sumur-sumur kita juga akan ada airnya, pohon-pohon juga akan bersemai, dan itu juga akan mengalir pada diri kita. Pikiran kita juga akan bersemai yang positif. Yang penting hati-hati, maksudnya kan dengan datangnya hujan kita harus prepare ya. Oh iya, baik itu bencana atau apapun karena situasinya ini. Ya. Biasanya kalau awal-awal musim penghujan ini ada banyak insiden yang perlu diantisipasi. Itu ya, ada angin, banjir, tanah longsor. Nah, warga yang tinggal di perbukitan juga memang harus waspada. Ini Kang, jadi saya itu tertarik dengan perjalanannya Kang Niam yang saya dengar dari teman-teman. Yang menurut saya ini langka lah orang seperti ini. Langka kenapa? Karena Kang Niam itu kan yang saya dengar ya, ini banyak waktu masa kecilnya di kota yang jauh dari kota metropolitan lah. Tepatnya di mana Kang tepatnya? Di Blora. Di Blora ya. Lahir di Blora ya. Lahir besar di Blora sampai SMP, setelah itu hijrah ke Pati, terus ke Jogja, ke Jakarta, dan sekarang kembali ke Jogja. Blora kota tua, tempat minyak jati, dan mungkin yang para time lover kenal itu ya Pramudia Anantatur itu. Oh ya, betul ya. Betul. Itu yang tokoh Ya. kita itu. Di Pati itu di mana Kang? Pati tepatnya ada sebuah desa, dan itu tanah perdikan ya. Kota Pati juga kota tua, ada sebuah desa kecil. Bahkan desa itu tidak punya, kalau istilah sekarang itu bengkok. Jadi sebuah desa nggak ada bengkoknya, nggak ada sawahnya. Di situ sekarang ada sekitar 60 pesantren. 60 pesantren. Satu kecamatan. Satu desa kecil. Jadi kalau Melangi di Jogja itu kan ada banyak pesantren. Iya betul. Klajen itu lebih banyak lagi, dan itu keturunannya Mbah Mutamakin. Ya, termasuk Gus Dur juga punya garis sejarah ke sana ya. Jadi ada 60 pesantren, di situ ada pesantren tua, dan saya sempat ngenger di sana. Pesantren kita itu berdiri sejak 1912. Wah, sebelum Indonesia merdeka ada ya? Ada. Lebih tua lagi sebelumnya. Ya. Proses pesantren sudah berjalan. Memang menjadi sebuah lembaga pendidikan itu yang matoleknya itu 1912. Jadi itu di utaranya Pati, dekat pesisir. Iya. Dekat Bulu Manis. Banyak tokoh yang berangkat. Pendirinya siapa Kang itu pondok pesantren? Matolek ya? Matolek. Matolek. Jadi
desa ini sangat unik dan menarik. Jadi 60-an pesantren itu masih satu saudara. Keturunannya Mbah Mutamakin, ada makam tua gitu. Dan itu tanah Pardikan. Nah, kan kalau pernah baca Serat Cebulek, nah, itu salah satu tokohnya antara Ketip Anom Solo dan beliau Mbah Mutamakin, karena punya istilahnya apa ya, punya keyakinan torikoh yang itu dianggap sesat, kan? Itu kita bisa baca panjang itu sejarahnya. Nah, di situ sampai sekarang keturunannya itu punya pesantren berkembang pesat. Mungkin salah satu tokoh besar yang bisa kita sebut Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud. Oh, Mbah Sahal itu? Ya, Mbah Sahal itu yang biasa itu. Ya, anan saya itu, saya kalau sama beliau sangat hormat saya. Beliau itu generasi ketiganya lah. Ya. Dari pendirinya Matolek ya. Kan para masyayikh, mbah-mbah beliau itu Matlul Falah berdiri 1912. Itu madrasahnya. Iya. Jadi di sana itu ada beberapa madrasah yang itu dimiliki oleh banyak pesantren. Jadi ada 3 madrasah yang cukup terkenal, pesantrennya ada 60. Jadi mondoknya di pesantren 60 itu sekolahnya di 3 pesantren ada Salafiyah. Pak As'ad juga jalurnya di situ, Pak As'ad ini tuh. Terus ada Prima, ada Salafiyah, ada Matlul Falah. Iya. Banyak tokoh yang lahir dari sana. Ya, Mbah Sahal itu kan dikenal sebagai ya ahli fikih kontemporer, Fikih sosial. Fikih sosial ya. Banyak. Saya juga banyak membaca lah karya-karya beliau. Di sana berapa tahun Kang di sana? Saya masuk tahun 92, terus lulus 99. Pak Harto 9 tahun ya. Berarti 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun lah. Karena ini salah satu uniknya. Iya. Matolek itu sejak berdiri tidak pernah ikut ujian negara karena tidak mau dinegrikan. Terus bagaimana ijazahnya? Ijazahnya sempat nggak laku. Seperti saya dulu masuk ke IAIN itu harus ditolak karena nggak ada gambar Garudanya. Tapi sekarang sudah ada muadalah diakui, dan sekarang kita tahu sudah ada undang-undang pesantren. Penyetaraan berarti ya? Ya, sudah diakui. Dulu awalnya juga sulit terutama untuk yang di negeri ya. Tapi untuk yang di swasta kayak di UI, teman saya seangkatan masuk tidak ada masalah. Gitu. Jadi yang di negeri yang memang cukup sulit. Jadi ada masa-masa di mana bisa diterima, terus karena ada kebijakan pemerintah yang akhirnya nggak bisa masuk, ya saya uper. Jadi Matolek itu sejak 1912 sampai hari ini itu mandiri, ya, tidak pernah merubah kurikulumnya kecuali sesuai dengan kebutuhan zaman, ya, terus tidak mau dinegrikan, tidak ikut ujian negara, ya, bahkan kita tahu Mbah Sahal di beberapa masa waktu beliau itu kan pernah menjadi anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Iya, betul. Ya. Beberapa kali Menteri Pendidikan datang ke kajian juga, saya masih menyaksikan untuk, ya bukan memaksa ya, mendorong Matolek menjadi negeri, tapi kita nggak mau. Terus yang kurikulumnya gimana? Apakah di sana hanya diajarkan materi-materi pelajaran agama atau ada umumnya nggak? Umumnya ada, tapi ya ini kenapa para pendiri kami termasuk khususnya Mbah Sahal itu mengambil kebijakan itu, karena kita nggak mau apa ya istilahnya, kita punya keyakinan sendiri, kita punya kurikulum sendiri. Bahkan kalau kita lihat dalam proses kebijakan pendidikan kita itu kan ganti menteri ganti kebijakan, ganti menteri ganti kebijakan. Ya. Nah, Matolek tahu itu. Jadi kurikulumnya itu hampir 70% itu keagamaan atau agama, yang 30% itu umum itu ya? Yang kita butuhkan. Apa? Misal yang tidak ada di sekolah lain misalkan ya, untuk yang banat istilah perempuan itu ada psikologi, padahal tingkat alia. Iya. Karena santri Matolek itu dipersiapkan begitu lulus itu punya kemampuan kemasyarakatan, bisa mendidik keluarga. Jadi meskipun tingkat alia, psikologi sudah ada, psikologi keluarga atau psikologi perempuan. Ini misal contoh ya. Bahasa Inggris kita ambil bahkan sejak awal-awal kemerdekaan atau masih zaman dulu, karena waktu itu kita disebut sekolah Arab. Terus untuk salah satu
apa istilahnya strategi biar tidak dicurigai oleh Belanda dan seterusnya, kita mengambil salah satu bahkan gurunya orang asing untuk menjadi guru bahasa Inggris. Jadi biar tidak dicurigai menjadi sekolah Arab yang musuhnya Belanda. Oh berarti ini sudah modern dan belajar bahasa dari orangnya yang itu salah satu strategi yang dilakukan. Jadi sejak 1912 sampai hari ini Matolek yang saya pernah di sana 6 tahun itu tidak pernah ikut ujian negara. Salah satu uniknya lagi, Kaldik kita itu bukan Juli sebagaimana sekolah yang lain, tetapi Syawal ya. Oh ya, seperti pesantren ya. Makanya Syawal, kenapa saya sampai lama di sana itu begitu masuk di Matolek, karena lulus dari SMP di Blora, itu SMP 2. Begitu lulus kan saya lulus itu jatuhnya waktu itu di bulan Suro. Pendidikan sudah berjalan beberapa bulan. Kan nggak bisa masuk Matolek. Saya masih ingat betul, saya sowan sama bapak. Nah ini menarik dan waskitonya Mbah Sahal waktu itu. Karena saya berangkat mondok sudah lulus SMP ya, sudah tahu pergaulan. Apalagi dari umum. Meskipun saya ngaji juga di Blora, di Khosinatul Ulum. Begitu masuk di bulan Suro, sudah lepas dari awal proses pendidikan di Matolek, begitu saya sowan nggak boleh pulang, karena beliau tahu kalau pulang mungkin saya nggak akan kembali. Nah ini kalau pulang nggak balik, akhirnya saya dipersilahkan masuk ke madrasah sebelahnya Matolek, namanya Manabiul Falah, masih satu yayasan tetapi lebih fleksibel untuk proses belajar mengajar. Saya masuk di situ. Terus dari Matolek meneruskan di Jogja ya? Saya lulus 99, jadi awal Pak Harto turun itu. Jadi meskipun sebenarnya sejak 95-96 saya sudah sering ke Jogja, Mas. Kemana? Jaringan saya ya alumni Matolek. Oh iya, banyak yang di Jogja ya. Di Jogja. Jadi karena di Matolek ini yang saya pikir menarik, berbeda dengan beberapa sekolah yang lain, kita tidak pakai OSIS. Karena kan independen. Kita tidak ikut ujian negara. Jadi di satu sekolah itu ada 4 OSIS. Di satu sekolah ada 4 OSIS. Satu OSIS yang berbasis bahasa Arab, satu yang berbasis umum. Dan cowok cewek punya OSIS sendiri karena sekolah kita nggak sekelas. Beda ya antara yang cowok dengan yang cewek. Jadi ada yang pagi masuk sampai siang, nanti habis zuhur ganti sampai sore. Tapi sekarang beberapa kita sudah bisa masuk pagi semua karena melihat perkembangan, tuntutan, situasi, akhirnya membangun lagi dan bisa, meskipun sampai hari ini masih sebenarnya dari pendaftar dan okupasi yang bisa kita terima di Matolek itu masih kurang. Jadi Jogja itu karena ada teman-teman sering di sini. Di mana Mas? Kuliahnya di Jogja? Saya di waktu itu masih IAIN. Saya ini masuk IAIN dan keluar masih IAIN karena saya termasuk generasi akhir IAIN. Saya lulus 2004 sudah jadi UIN. 2004 sudah jadi. Saya angkatan terakhirnya IAIN waktu itu. Pak rektornya Pak Amin Abdullah ya terakhir Pak Amin Abdullah. Terus ceritanya bisa ke Jakarta itu ceritanya gimana Kang? Itu katanya kok sampai ikut ngurusin bola, sempat di kementerian juga ya? Itu ceritanya gimana? Ini jadi sejak awal sebenarnya ini yang mungkin perlu saya singgung ya, kenapa sampai saya bisa kuliah di Jogja. Waktu lulus saya sowan ke Kiai Sahal. Saya termasuk orang yang beruntung karena 6 tahun benar-benar bisa melihat beliau, belajar dari beliau. Karena saya di pesantren beliau, jadi sekolahnya di Madrasatul Falah, mondoknya di Maslakul Huda, salah satu dari 60 pesantren. Di Indo berarti ya? Jadi madrasahnya itu sekolah, tapi mondoknya itu ada 60-an pesantren dari. Tapi kebanyakan sekolahnya di Matolek di madrasahnya. Jadi dari berbagai pesantren mondok di situ. Nah, saya mondok sekolah di Madrasatul Falah. Saya mondoknya di Maslakul Huda di tempatnya Kiai Sahal. Di sini juga ada hal yang menarik juga sebenarnya, Kang Amar. Jadi kalau tadi saya bilang terus terang, kalau saya mengatakan Ni'am hari ini adalah 100%, saya 75%-nya itu karakter saya dididik di kajian. Misal tadi saya sampaikan di Matolek ya, itu kita nggak pakai OSIS, kita pakainya namanya HSM, Himpunan Siswa Madrasatul Falah. Saya sejak dini udah dididik
semacam pemerintahan kecil. Jadi OSIS itu dipilih oleh siswa sendiri. Jadi pengurus OSISnya pesantren itu ya. Di Mantolenya ada majelis permusyawaratan siswa. Jadi sudah kayak negara, dipilih oleh perwakilan kelas. Dan waktu itu meskipun kita masih sekelas aliyah atau sekolah menengah atas ya, kita sudah dikasih dana untuk dikelola secara mandiri. Itu yang di Mantolenya. Iya, Mantolenya ya. Saya pernah jadi ketua HSM, terus menjadi ketua, setelah itu menjadi ketua MPS-nya, itu dididik pemerintahan kecil. Jadi kita dikasih dana, diminta mengelola sendiri. Uang itu kita create untuk kegiatan-kegiatan, mulai dari bedah buku, seminar, bazar. Nah, dari situ saya sering ke Jogja. Karena Jogja ada alumni. Ada alumni ya. Bazar itu dulu saya sering mengundang Elkis dari Gramedia. Kalau kitabnya itu dari Darul Fikr. Dan saya punya prinsip ketika saya mendapat sebuah amanah, saya harus punya inovasi. Banyak saluran inovasi. Salah satunya ketika bazar itu. Drum band kita juga ada. Jadi kita punya sebuah lembaga yang independen mengelola drum band. Pernah datang tahun 97 itu kita parade senja di Gedung Agung Jogja dapat nominasi. Jadi ke Jakarta itu juga dalam rangka ikut jadi penggeraknya Nahdlatul Ulama atau di Jakarta seperti ketika saya ke Jogja itu, meskipun belum kuliah di YIN tahun 99, saya sudah sering ke Jogja. Di Jakarta juga begitu, meskipun saya belum lulus, komunikasi saya ke teman-teman di Jakarta sudah nyambung. Karena saya punya prinsip begini Mas, Kang Amar kok keliru Mas. Mahasiswa begitu datang ke Jogja itu harus sudah jelas dia itu mau apa, ngapain, mau apa dan kemana. Misal saya menggambarkan begini, mau jadi akademisi, mau jadi politisi atau mau jadi pengusaha. Ini apa yang dipersiapkan berbeda. Termasuk yang kedua, mau pulang kampung, mau tetap di Jogja, atau mau ke Jakarta. Itu sejak dini semester awal sudah jelas memilih yang mana. Nah, waktu itu saya sebenarnya mengalir. Mengalir. Saya punya, yang penting saya punya banyak teman, saya aktivitas di mana-mana. Bahkan zaman saya itu ya masih mahasiswa itu mengandalkan membangun jaringan, baca buku. Waktu itu kan belum ada 75% absensi. Iya, belum ada. Masih sering. Belum ada istilah. Masih bisa nitip absen. Enggak ada DO. Kalau sekarang kan mahasiswa kayak terkungkung. Dan kita waktu itu masih punya musuh atau narasi besar bahwa Orde Baru itu sesuatu yang harus kita lawan, demo dan seterusnya. Hari ini mahasiswa tidak seperti itu. Dulu seperti itu. Nah, di Jogja ini tadi yang saya bilang, tiga-tiganya harus jelas. Kalau mau pulang, ya sejak kuliah harus ketika Pulkam membangun jaringan. Sowan ke ke LSM dan seterusnya. Yang kedua, kalau mau di Jogja, apalagi pengen jadi dosen atau akademisi, ya minimal IPK-nya harus 3, sekian, 3,75 gitu kan. Yang kedua harus punya jaringan. Yang ketiga, kalau mau ke Jakarta, ya sejak kuliah sudah sering ke Jakarta, dolan membangun jaringan. Karena apa? Saya meyakini banyak anak pintar, Kang. Betul. Coba cek aja, dulu teman-teman kita waktu SMP, SMA, rankingnya 1, 2, 3. Waktu kuliah dia nilainya 3,7 ke atas. Tapi begitu lulus terjun ke masyarakat, maaf ya, dia nggak punya akses, kurang bisa survive lah. Nggak survive, nggak punya jaringan. Kalah dengan yang, ya maaf, mungkin di pesantren dulu beling, atau waktu kuliah itu jarang ke kampus ngurusin aktivitas kemahasiswaan. Tetap justru ketika lulus, justru anak-anak inilah yang punya posisi dan berkembang. Ya, itu penting kalau saya. Jadi di Jakarta aktif apa di Lebak? Nah, di Jakarta saya mulai aktif itu 2014. Jadi 2014 kebetulan putranya Kiai Sahal, Gus Rozin, itu beliau aktif di Jakarta. Sekali lagi yang saya bilang, jaringan ini penting. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Kemampuan mungkin banyak yang sama, skill banyak yang sama, kecerdasan akademik banyak yang sama, tapi kecerdasan sosial jaringan itu tidak semua kita punya ya. Akhirnya 2014 saya ditarik ke Jakarta. Waktu itu pertama kali
saya ikut di Kementerian Desa. Karena itu tadi, sejak di pondok saya sudah sering ke Jogja, dan kebetulan di Jogja itu senior saya. Mungkin jenengan pernah dengar Mas Marwan Jafar. Ya, Pak Marwan ya. Menteri Desa itu senior di pesantren Kajen. Matolek juga. Matolek. Gus Ulil Absar Matolek. Mas Imam Aziz, salah satu ketua PBNU yang sekarang status Wapres, Matolek. Jadi masih banyak yang lain. Iya. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya meskipun santri itu dididik dan dilahirkan dari pesantren salaf, mungkin orang melihatnya di Kajen ya, tetapi begitu berkiprah dia bisa di mana aja, jadi mana aja sebenarnya. Nah, 2014 saya ditarik ke Jakarta ikut Mas Marwan di Kemendes jadi TA 2 tahun atau 2,5 tahun. Terus Gus Rozin kebetulan dipilih setelah muktamar menjadi ketua RMI. Saya ikut membantu terus bergelut di situ sampai muktamar terakhir kemarin di Lampung. Itu juga kemarin kan sempat juga waktu sebelum COVID ya, yang Liga Santri itu juga luar biasa ya sebenarnya. Itu apa sih yang melatar belakangi adanya Liga Santri itu? Apa karena selama ini mungkin teman-teman di pesantren itu kurang pede atau apa sehingga perlu begini. Sebenarnya kalau kita berbicara bola ya, meskipun terus terang ya, saya pribadi itu tidak bisa main bola, ya tidak mengikuti tentang bola. Sudah liga-liga, termasuk mungkin atletnya nggak hafal mungkin. Saya nggak hafal. Kalau nama-nama juga nggak hafal. Bahkan sistem kompetisi mungkin saya nggak begitu ngeh dan detail ya. Iya. Tetapi kan begini, LSN ini dimulai 2015 di Sidoarjo kali. Waktu itu Kang Jayen direkturnya. Terus 2016 kalau jangan masih ingat di sini di Jogja. Oh iya. Nah, di Jogja itu kita ngadirin slang 2 kali. Iya. Finalnya di Jogja. Itu LSN yang kedua. Iya. Nah, yang kedua di Maguwo itu. Terus yang ketiga itu 2017 saya sudah mulai jadi direktur LSN yang membawai region seluruh Indonesia. Jadi LSN ini sebenarnya menarik, Kang. Indonesia ini kan luar biasa. Jangan tahu sendiri apa loyalitas supporter sepak bola kita sebenarnya dari segi supporter dan dari segi penontonnya itu luar biasa. Tetapi selama ini pembibitannya itu yang sebenarnya kurang. Dibutuhkan kompetisi, dibutuhkan liga-liga terutama yang di umur 15, 16, 17 yang lebih spesifik di kenapa pesantren juga yang selama ini pada awalnya sih ada kompetisi untuk membidik bibit-bibit calon pemain sepak bola. Nah, kita dibantu oleh Bungkus Nain itu direktur saya di bidang kompetisi. Bungkus Nain itu pengamat sepak bola yang terkenal seringnya di Indosiar ya. Iya. Itu direktur kompetisi. Nah, melihat situasi ini sebenarnya banyak klub sepak bola, banyak pembibitan di anak-anak usia dini. Tetapi kan mereka harus dikompetisikan. Iya, betul. Mereka harus biasa bertanding. Iya, biar ada tanding dan seterusnya. Nah, betul. Di usia muda ini tidak banyak. Mungkin satu-satunya LSN. U16 itu mulai dari U15, 16, 17 itu LSN. Nah, kita pernah punya jebolan LSN yang masuk ke tim nasional, Raffi Musalim, itu santri dari Banten. Jadi pada mulanya sebenarnya kenapa kita mengadakan LSN, karena klub-klub atau anak-anak muda yang suka sepak bola ini harus dikompetisikan, makanya lahirnya. Kenapa namanya Liga Santri Nusantara? Itu cukup menarik juga karena begini, Kak. Pesantren ini kan boarding ya. Kita hidup 24 jam di lingkungan. Sistem berjalan, tata tertib ada. Tinggal kita itu ibaratnya komputer, kita mau isi softwarenya. Iya. Mau dilatih badminton, mau dilatih menjadi pemain sepak bola dan seterusnya. Jadi ketika mereka sudah terbiasa hidup di pesantren yang boarding komunal, ya biasa kerjasama. Nah, ini kita isi software yang namanya sepak bola. Nah, dan ini sepak bola sebenarnya olahraga
dunia yang paling populer termasuk di pesantren. Ya. Mungkin jenengan pernah dengar anak-anak pesantren itu sepak bola aja kadang-kadang songkok aja ditendang untuk Ya. sepak bola. Sepak bahkan bola, kita bahkan jenengan pernah dengar yang tradisi di pesantren itu sepak bola api. Ya, ya. Pesantren. Pesantren ya. Sepak bola api. Nah, Ya. melihat kondisi ini dan yang sebenarnya ini adalah ceruk yang luar biasa untuk melahirkan pemain-pemain sepak bola yang profesional. Santri ini punya karakter yang khas, Kang. Artinya di lingkungan pesantren itu banyak hal yang bisa Bisa, ya. dieksplor lah ya. Betul. Tidak hanya di mungkin berkarir di Betul. pemerintahan, di swasta, tapi termasuk di olahraga juga. Betul. Nah, salah Ada, satunya ya. sepak bola ini. Dan kita lihat sebenarnya yang menarik, santri itu punya karakter bawaan yang khas ala pesantren. Satu, akhlak, moral, Moral. ya. Nah, Terus yang kedua, loyalitas terhadap kiainya, terhadap komunitasnya, terhadap temannya dan seterusnya. Yang ketiga sudah biasa hidup tertib, ya. bangun pagi sampai tidur lagi, dibangunin jam 2 malam dan seterusnya. Nah, ketika sepak bola kita injeksi atau kita adakan di pesantren dan ini jumlahnya luar biasa. Kita itu saat ini mungkin yang tercatat di Kemenang itu 30.000 pesantren. Pesantren ya. Ada jutaan Iya. santri. Kalau nyari 11 kali 2 katakanlah 24 bibit pemain Pasti ada. Ini kan pasti ada. Pasti ada. Tinggal bagaimana kita Iya. memfasilitasi itu. Artinya selama ini Kang Niam juga lepas dari Matolek tetap nguri-nguri atau tetap memelihara hubungan dengan teman-teman pesantren dan santri ya. Ya, Termasuk yang ini yang terakhir kan apakah juga ini yang kaitannya dengan undang-undang desa itu kan juga Kang Niam kan seperti di Kementerian Desa. Ya. Apakah itu juga dulu juga banyak disuarakan juga oleh teman-teman termasuk mungkin Kang Niam ya. Perannya seperti apa Kang kaitannya dengan Ya kalau saya terlibat di Kemendes sebenarnya undang-undang desa sudah ada. sudah ada ya. Karena sudah ada Kementerian Desa kan. Oh ya maaf yang ini undang-undang pesantren maksudnya yang pesantren itu kan juga baru kan. Undang-undang pesantren itu kebetulan saya waktu itu masih di RMI. RMI itu Robitoh Mahid Islamiyah Islamiyah. atau asosiasinya pesantren seluruh Indonesia yang di bawah payung Nahdlatul Ulama. Yang tadi saya katakan kalau di Kemenak ada sekitar saat ini mungkin 30.000 pesantren, ini yang 28.000 lebih itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, undang-undang pesantren ini sebenarnya sangat penting. Karena apa? Seperti yang tadi saya bilang, kalau saat ini mungkin kita berbicara pendidikan, justru pesantren yang jumlahnya sangat besar ini eksistensinya adanya itu sebelum Indonesia merdeka. Ya. Jadi kontribusi pesantren itu sangat luar biasa, sangat besar terhadap perjalanan generasi bangsa, generasi anak-anak Indonesia ini. Iya. Dan ini luar biasa dan itu selama ini nyun sewu Kang belum diapresiasi dengan baik oleh pemerintah. Ya misalkan itu tadi saya lulusan Mantolek nggak boleh. Oh ya. Ini Ada kan- sini ya. Nah, ini Disekan harus- ini jadi Nggak dianggap. nggak Ya. diakui satu itu. Terus yang kedua, pesantren itu sangat mandiri. Pesantren itu hampir tidak pernah mengandalkan istilahnya apa ya? Hibah atau tidak pemerintah ya. Dihidupi oleh masyarakat, didirikan oleh masyarakat tentu melalui kiaian Iya. dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, tepat berada di tengah-tengah masyarakat dan impact ya, punya efek sosialnya luar biasa ke masyarakat, tetapi nyun sewu masih dianggap pendidikan kelas 2. Ya termasuk yang terakhir nih Kang yang ini kemarin juga sempat ramai ya. Raperda pesantren yang di Sleman katanya Ya, ada penolakan itu gimana Tuh. itu harus. Nah, kok ini seolah-olah nggak di kebetulan karena saya sedikit banyak tahu dan terlibat di dalam proses lahirnya undang-undang pesantren waktu itu ya. Jadi kenapa sih sampai lahir undang-undang pesantren itu sebenarnya pemerintah dalam hal ini waktu itu presidennya Pak Jokowi ya, itu ingin memberikan apresiasi terhadap pesantren yang punya kontribusi seperti itu. Jadi pesantren ini adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang harus diakui. Ya. Makanya ini sebelum nanti tentang raperda di Sleman ya, ada 3 hal penting yang harus dipahami di undang-undang pesantren. Satu, afirmasi. Afirmasi ini penting bagi pesantren.
itu tadi pesantren adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Jangan dinafikan, jangan dikucilkan, ya harus diakui. Harus diakui. Terus karena banyak sekali tokoh baik di politisi, pengusaha, apapun ya yang lahir dari pesantren. Pesantren. Ya, betul. Bahkan presiden kita juga pernah yang Gus itu kan dari pesantren juga. Sekarang wakil presidennya juga kiai. Bahasa hal itu Rois sampai PBNU, Ketua MUI, banyak sekali. Dan ini luar biasa tanggung jawab dan tugasnya pesantren. Yang pertama afirmasi itu harus diakui dulu menjadi sistem pendidikan yang itu juga diakui oleh negara. Yang kedua, setelah afirmasi itu rekognisi. Rekognisi ini harus apa istilahnya menyamakan gitu loh, bahwa alumni pesantren itu ya setara dengan kalau aliyah ya katakanlah kayak tadi saya lulus matolek waktu itu sekelas aliyah masuk ke yayasan aja harus uper dulu. Ini kan tidak diakui. Bahkan saat ini kalau kita melihat nyun sewu yang masih ada pesantren-pesantren salaf yang sama sekali tidak mengandalkan secari kertas untuk sertifikat kelulusan, yang hidup di tengah-tengah masyarakat, itu daftar jadi apa istilahnya kaum di desa, kaum. Karena itu proses administrasi oleh negara itu aja nggak bisa karena nggak punya. Padahal kalah dengan yang normal, mungkin pendidikan agamanya kurang ya. Kalah karena dia punya secari kertas. Nah ini makanya perlu problem itu. Perlu direkognisi. Misal umpama dulu awal-awal IAIN itu yang ngajar juga kiai-kiai kerapia kan. Mereka tidak punya ijazah, mereka tidak punya lulusan S2 atau pendidikan formal akademis, tetapi mengajar di IAIN. Nah hari ini nyun sewu Gus Baha, Gus Muafik katakanlah, atau Gus Ikdam, atau Gus Koyum Lasem, itu kalau dari segi keilmuan meskipun tidak pernah S1, S2, S3 itu sudah profesor. Nah pertanyaannya boleh nggak alumni pesantren sehebat beliau itu mengajar di kampus? Ini kalau nggak ada rekognisi kan jadi nggak bisa. Ya betul. Nah, itu salah satu guna. Yang terakhir ini yang seringkali disalahpahami dan seakan-akan undang-undang pesantren itu hanya berbicara fasilitasi. Jadi DPR hari ini tuh masih melihat undang-undang pesantren itu sekedar fasilitasi. Ya fasilitas fisik, MCK, sanitasi, atau bantuan-bantuan itu. Seakan-akan undang-undang pesantren itu ini yang salah kaprah. Nah kemarin terkait isu tentang Raperda, ya memang ada banyak versi. Ada yang mengatakan dari awal itu sudah salah untuk naskah akademiknya. Itu sudah salah dari awal. Makanya ada beberapa pandangan yang berbeda. Tapi apapun itu sebenarnya kemarin itu sangat ironis. Ironisnya karena hampir bersamaan Jawa Tengah yang selama ini menolak Raperda pesantren. Ini kita berbicara nyun sewu, ini berbicara partai jadi. Karena waktu itu di Sleman itu yang interupsi itu dari teman-teman PDI. Ya karena dia ingin memasukkan undang-undang Raperda tentang undang-undang tentang pesantren dan lembaga atau pendidikan keagamaan lainnya. Oh dicampur berarti bisa karena payungnya kan undang-undang pesantren. Turunannya kan undang-undang pesantren. Jadi itu nggak masuk sebenarnya. Jadi ada kesalahan sejak awal. Itu yang saya nggak tahu kemarin proses internal di DPRD seperti apa, tapi dari awal ada persoalan itu. Nah, dalam waktu bersamaan di Jawa Tengah itu juga ribuan pesantren baru bersamaan dengan Raperda Sleman yang ditolak baru digedok, baru disetujui Kang. Malah sudah semuanya ya Jawa Tengah. Jadi Jogja ini provinsi sudah ada Raperdanya, semua kabupaten, bahkan Gunung Kidul yang jumlah pesantrennya lebih kecil itu sudah ada. Sudah. Sleman yang di mana yang belum? Sleman aja. Iya. Padahal pesantrennya Sleman banyak. Nah, ini sebenarnya tugas kita bersama ya. Karena kalau tidak ada Raperda ya APBD belum bisa mengucur untuk yang fasilitasi itu. Meskipun perlu difahami bahwa undang-undang pesantren sebenarnya tidak sekedar fasilitasi, afirmasi sama rekognisi ini jauh lebih penting. Begitulah. Ya ini kalau seperti itu berarti butuh peran Kalau suara-suara dari pesantren kalah mungkin perlu
perlu dorongan yang lebih masif lagi ya dari eksternal ya. Nah ini bicara saya juga dengar-dengar katanya Kang Niam dalam pemilu 2024 ini katanya juga mau ikut Ya, kompetisi ini. betul Kang. Mana ceritanya itu Kang? Dari partai apa Kang? Dari PKB. Oh dari PKB. Gini, saya itu 2014 sudah pernah maju Kang. 2014 sudah pernah maju, meskipun saat itu mungkin tidak semaksimal atau seseru sekarang ya. Di mana 2014? Sama Ngaklik Pakem Saringan Oh Sleman ya. ya kabupaten. Jadi 2014 sudah pernah, dan waktu itu saya suara terbanyak. Sayang PKB-nya ranking 9 dari 8 kursi. Karena waktu itu tidak banyak yang maksimal untuk timnya untuk berjalan. Nah, sebenarnya saya sudah tutup buku dunia politik. 2014 nyalek gak jadi, tapi ya saya karena santri selalu mengambil hikmahnya Kak. Jadi sesuatu yang terjadi itu pasti yang terbaik untuk kita. Iya. Sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk kita. Jadi ketika sebuah kejadian, karena ya saya kan S1 filsafat, S2 filsafat ya. Iya. Jadi saya punya pemaknaan takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Misal pagi ini kan jelas jadwal saya jam 10 harus berangkat ke Temkes. Ya. Jadwalnya. Iya. Tapi apakah itu sudah takdir? Belum tentu. Bisa jadi saya berangkat ya, terus di tengah jalan ada sesuatu nggak bisa sampai sini, misalnya naudzubillah entah kecelakaan atau apa. Jadi saya duduk di sini ini sudah takdir. Iya. Tetapi meskipun undangannya sudah seminggu yang lalu, katakanlah takdir saya podcast di sini itu belum terjadi ketika saya belum ada di sini. Nah ini sudah takdir saya. Iya. Nah ketika 2014 saya nggak jadi, ya saya santai aja. Itu jelas takdir saya nggak terpilih. Akhirnya ada hikmahnya, saya dapat pengalaman banyak di Kementerian Desa, saya di PBNU, bahkan saya pernah jadi staf sus presiden, saya pernah di komisaris BUMN. Jadi 6 atau 7 tahun, bahkan hampir 8 tahun di Jakarta ini saya mendapat pengalaman. Oh banyak pengalaman ya. Kalau dulu saya jadi DPR Sleman ya, mungkin saya tidak punya pengalaman. Di Sleman aja ya. Jaringannya tambah luas, pengalamannya tambah banyak. Tapi kan ini Kang, ini kata teman-teman ya, nyalon di legislatif itu kan juga butuh effort tinggi ya. Ya apapun lah, ya butuh ini, butuh itu. Ya. Kok bisa seperti itu? Ya. Santri modalnya gimana ya Kang? Ya ini begini. Jadi modal itu ada modal material, ada modal sosial. Ya. Kenapa sekarang saya kembali ke tadi? Kenapa saya tertarik lagi dan terpanggil? Saya sudah tutup buku 2014. Jadi pada mulanya itu kena pandemi. Nah, ini hikmah yang luar biasa kan. Saya itu sejak menikah 2004, begitu anak lahir saya tungguin, setelah itu muter lagi. Sejak 2004, sejak menikah. Saya itu hampir dikatakan hidup saya itu di luar rumah. Kalau istilahnya orang bilang PJKA, kembali ahad. Seringnya keluar kota sampai anak keempat, sampai kemarin pandemi. Begitu kena pandemi, Jakarta lockdown, pulang ke Jogja. Di Jogja juga mall ditutup, kegiatan sosial dibatasi, ya gelundang-gelundung di rumah itu hampir 2 tahun kan kita. Nah akhirnya kumpul sama anak istri, ngelos dodo saya Kang. Ya Allah Gusti, ternyata saya itu sudah punya anak 4, punya istri yang selama ini saya tinggal bertahun-tahun. Saya sampai nangis ya. Jadi tetap apapun itu tetap ada ada keluarga. Jadi itu hikmah besar dari pandemi kemarin itu, kita itu dipaksa oleh situasi bahwa keluarga itu sebenarnya yang utama dibandingkan apapun itu. Nah setelah 2 tahun itu saya karena di rumah, teman-teman aktivis lama saya tahu kalau Kang Niam di rumah, banyak yang datang ngajak diskusi, ayo Kang ngapain Kang, bisa balik Jakarta dan seterusnya. Akhirnya ada di Jogja. Ya akhirnya saya terlibat aktivitas teman-teman. Waktu itu selain masih jarak jauh Kompani RMI, saya keliling ke pesantren-pesantren karena pandemi ini kan efeknya luar biasa. Pesantren karena komunal dan pesantren ini saya pikir yang nanti akan luar biasa. Pesantren itu selama pandemi tidak ada yang libur. Oh ya? Tidak ada. Kalau SMP SMA kan libur ya. Libur ya. Online pelajarannya online. Itu pasti besok akan berpengaruh terhadap generasi. Kita cek ya. Generasi ini setelah jadi lulus kuliah atau apalah. Karena begini, hampir 3 tahun lah ya. Jadi coba sekarang anak kelas 1 SMA begitu masuk kena pandemi, tahu-tahu lulus kelas 3. Kelas 3. Dia nggak punya aktivitas sosial sama temennya di kelas, nggak punya
nggak interaksi sama gurunya. Ya, Ya, padahal 3 tahun SMA kan kita punya banyak memori kan. betul. Dulu bagaimana hidup di SMA atau di Aliyah. Nah ini 3 tahun generasi yang non pesantren itu libur loh Kang. Nah pesantren enggak. Pesantren itu tidak ada yang libur meskipun itu dicerca, meskipun itu diprotes. Pesantren kok enggak diliburkan. Banyak juga yang meninggal dan seterusnya kiai. Tetapi kita lihat, saya selaku RMI waktu itu juga tim nasional penanggulangan COVID di internal, Ya. hampir yang anak-anak muda ini, karena kan yang di pesantren anak-anak muda, Anak muda ya, betul. itu korban tidak banyak, hanya 1-2 seluruh Indonesia, karena dia kan imunitasnya kuat, Ya. secara fisik kuat. Udah biasa lah, Yang bukan gendut itu pesantren ya. sebenarnya malah guru atau kiai. Jadi itu luar biasa. Nah, Ya. saya yakin generasi pesantren ini karena dia tidak libur sama sekali dibandingkan anak-anak SMA yang SMP yang libur, itu pasti akan dampaknya luar. Jadi kalau bicara tadi yang soal pemilu tadi, Kang Niam berarti ada banyak dorongan dari Betul, eksternal ya, Nah, untuk ikut kompetisi dalam. begitu saya 2-3 tahun di rumah didatangin teman-teman, teman-teman ngajak, udah Kang rasa balik Jakarta, Sleman lah, sampean kan Pom Sleman, di UPNI dan seterusnya. Akhirnya saya bersama teman-teman, terus saya punya calon, saya usung menjadi ketua PCNU, akhirnya saya masuk menjadi salah satu wakil ketua, terus beraktivitas, terus akhirnya saya merefleksikan diri sudah 7-8 tahun terakhir di Jakarta, terus dengan hikmah tadi keluarga seperti itu, saya mematahkan, ya wis lah, Ya. saya tidak kembali ke Jakarta. Nah begitu saya di rumah, saya aktif di PCNU, PKB memanggil, ya udah Kang Niam maju lagi. Iya, iya. Itu pun prosesnya panjang Kang. Iya. Bahkan saya terus terang yang daftarkan itu teman-teman PKB. Saya Oh ya? Iya dipaksa, Kang Pokman harus daftar. Iya. Desember ini sudah tutup Pak Wiratno, Oh, Babilunya lah. pemilunya PKB. Pokman Kang Niam harus daftar. Kang aku gak penak sama teman-teman. Saya ini niatnya aktif di NU, ingin menghidupkan NU, berkhidmat di NU. Mosok aku nyalon, aku dikirone aja. Iya. Enggak, Pokman sampean daftar dulu karena Desember ini batas akhir. Sampai yang menyiapkan berkasnya beliau, fotonya aja di googling dari internet didaftarkan. Pak Wi bilang, "Mumpun era situ apa-apa Kang, sementing tak daftarno." Iya, iya. Baru setelah itu berproses sampai hari ini. Jadi Itu pun saya punya syarat. Kalau nggak nomor 1 saya nggak mau. jadi DPRD Kabupaten Sleman ya. Betul. Dapilnya mana? Aklik Pak Kencangringan Kang. Oh, 3 kecamatan ya. 3 kecamatan itu persis kecamatan dulu 2000 dapil 2 Berarti sudah keliling-keliling ini Kang. sudah alhamdulillah. Konstituen ke Ya, masyarakat ya. Tadi jenengan tanya soal modal ya, modal sosialnya insya Allah saya lebih besar dibandingkan 2014 karena saya aktif di NU di 3 tahun terakhir ini. Terus saya juga sering turba karena dulu di NU di periode ini kan ke bawah Kang. Iya. Turba, ketemu MWJ, ketemu ranting, terus aktivitas NU peduli itu tadi selama pandemi saya menggerakkan teman-teman NU peduli itu bikin paket-paket sembako, Iya. ada madu, beras, sarimi dan seterusnya kita bagi-bagi itu. Jadi komunitas saya semakin berkembang dibandingkan 2014. Jadi sekali lagi modal material atau dana tidak segala-galanya untuk menjadikan seseorang terpilih atau tidak. Modal sosial ini jauh lebih penting kan. Iya. Meskipun mesin politik tanpa logistik juga Iya. nggak jalan juga sih. Terus cita-citanya apa Bang? Kang yang ingin di Sleman lebih spesifik nanti yang ingin diperjuangkan dari Kang. Saya melihat begini, Jogja itu ya Sleman, penyangganya Jogja itu juga Sleman, mulai pertanian dan seterusnya. Sleman ini luar biasa. Hampir sebagian universitas, terutama universitas negeri, Negeri ya. itu kan di Sleman. Iya betul, di Sleman. Dari segi kewilayahan, kita datang dari Solo masuk pertama kali Sleman, atau dari Klaten. Kita dari Magelang pertama kali Sleman juga. Sleman. Dan Sleman adalah mungkin wilayah terbesar ya, Iya. dan pendidikan, pusat pendidikan dari Sleman ini kan luar biasa. Nah pertanyaannya sejauh mana potensi-potensi ini sudah dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Kalau kita melihat pariwisata, kita kalah Nyun Sewu, kita kalah dengan Gunung Kidul. Itu Gunung Kidul yang dulu Nyun Sewu mungkin miskin ya. Iya, Sekarang luar biasa. Lah kenapa Sleman tidak bisa mengembangkan itu? Padahal kita punya kampus-kampus negeri, kampus-kampus luar biasa yang aksesnya, ilmuwannya, akademisinya ini harus saya melihat ini belum potensi ini belum dikembangkan. Artinya ada banyak kekayaan alam yang Betul, betul, dikembangkan ya. betul.
Saya berharap ya karena saya santri, karena saya lahir dari kader NU, ya saya ingin memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini saya yakini. Ya, kayak misal raperda pesantren masa di Iya. pesantrennya banyak. Nah, itu nanti jadi harus dilakukan itu. Salah satu Ya. yang akan diperjuangkan Ya. PKB dan itu PKB. kemarin sebenarnya sudah diperjuangkan. Itu soal strategi aja. Ya, siap. Ya. Oke, begitu time lover perbincangan kita dengan Kang Niam yang luar biasa. Ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dan untuk inspirasi lah kita semua. Jadi santri itu tidak hanya bicara soal kitab, ngaji dan lain sebagainya. Jadi santri itu juga bisa di eksistensinya bisa di mana aja. Jadi pengusaha oke, di pemerintahan oke, di bidang olahraga juga oke. Terima kasih Kang Niam atas kehadirannya di Kang Amar, tempat terima kasih semuanya. Terima kasih. Time lover Ya. kita membawa manfaat. Jumpa lagi dengan Time Lover pada tema-tema berikutnya yang lebih menggigit, yang lebih wow lagi. Terima kasih.